Muncul lagi saksi baru kasus Vina ungkap fakta baru perbuatan Eki sebelum tewas. Seiring kasus Vina Cirebon yang masih bergulir, saksi baru masih terus bermunculan. Seperti baru-baru ini, saksi baru kasus Vina tersebut kembali bertambah setelah dua saksi yang mengaku melihat kecelakaan Eki dan Vina di Jembatan Talun. Kini, kembali muncul saksi baru yang mengaku teman Eki berinisial R alias Arta. Belakangan ini Arta muncul dalam konferensi pers yang digelar bersama kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. Ar mengaku sebelum Eki tewas di hari tanggal 27 Agustus tahun 2016 dirinya sempat nongkrong dengan Eki. Ar membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Waktu asyar, Eki BBM saya bertanya ada di mana posisi. Saya bilang ada di Cideng, Islamic Center, kemudian dia nyamperin saya. Sampai depan SMK Islam Center saya jemput, paparnya. Setelah itu saya ajak nongkrong ke warung babe, terus biasa basa-basi karena kan ada teman saya, sambungnya. Di pertengahan obrolannya tersebut, ternyata Eki meminta menemani untuk mencari baut dan membeli obat-obatan terlarang. Terus Eki minta temenin saya untuk cari baut soalnya knalpotnya goyang, habis itu saya nyuruh teman. Kata si YS sebelum beli baut dia ke area Kiban beli obat-obatan terlarang. Jenit nama obat-obatannya, ungkapnya. Diketahui saat itu, Eki meminta bantuan untuk memperbaiki motornya tersebut ke YS. Lanjut Ar menceritakan setelah membeli obat-obatan terlarang itu, YS mengatakan bahwa Eki bertemu pacarnya, Vina. Eki membawa Vina kembali nongkrong di warung babe tersebut. Namun, setelah YS dan Eki datang, tongkrongan bubar karena hari mulai petang. Setelah itu, mereka menuju ke rumah Arta. Di rumah Arta, mereka mandi dan makan. Setelah maghrib, mereka keluar lagi ke area Kiban untuk membeli obat-obatan. Lalu, di malam itu, Arta, Eki dan Vina ke rumahan di daerah Dauan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, setelah nongkrong, Eki dan Vina pamit pulang dengan alasan ingin mengambil uang. Saya pamit sekitar pukul 21.00 sampai 21.30 untuk mengantar pacar saya pulang. Setelah itu, saya dengar dari YS dan An bahwa Eki juga pamit bersama Vina, kata Arta. Setelah itu, Arta mengaku sempat mencoba menghubungi Eki lewat BBM sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, namun ponselnya tak aktif. Namun, saat tiba di rumah Arta justru mendapatkan kabar duka melalui status BBM temannya yang menuliskan RIP Eki RDN. Mengetahui kejadian yang dialami Eki itu, Arta mengaku sempat RSD Gunung Jati, tetapi tidak sempat melihat langsung jenazah Eki maupun Vina. Namun, ia melihat gerombolan teman-teman Eki yang lain yang tidak dia kenal. Saya hanya sampai di depan parkiran dan melihat gerombolan teman-teman Eki yang lain, yang saya tidak kenal, ujar Arta. Arta mengatakan melihat gelagat gerombolan teman Eki yang seperti kesal dan ingin balas dendam. Karena hal itu, ia mengaku ketakutan dan langsung pulang ke rumah. Mereka tampak tidak terima dan terdengar menanyakan siapa yang bersama Eki sebelum kejadian, mereka ingin balas dendam. Saya ketakutan dan langsung pulang ke rumah, ujarnya. Karena kesaksiannya itu, ternyata Arta sudah termasuk dalam daftar saksi dari 20 orang lebih yabek diperiksa tim Sus Mabes Polri. Arta diperiksa selama sebulan terakhir melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kebenaran kronologi kasus Vina Cirebon. Selain Arta, dua teman lainnya yang berinisial YS dan An juga telah dimintai keterangan terkait peristiwa sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Kapolri secara langsung periksa Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik, Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi,
Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil saudara Rudiana, kata itu dikutip dari Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Ini informasi boleh dipegang, tegas Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, kata dia. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, tandasnya. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Dalam aturan kepolisian bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan persoalan hukum maka anggota itu akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya, bukan dari status kepolisian, beber Ito. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Terkait internal bukan kapasitas saya menjawab itu, ada Bitkum, kata Pitra Romadoni. Mantan Wakapolri yakin kasus Vina Cirebon 99% pembunuhan. Polri ditantang untuk mengungkap penyebab kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada 2016 silam. Apalagi baru-baru ini mencuat kabar bahwa kematian Vina Cirebon dan Eki bukan karena pembunuhan, melainkan kecelakaan tunggal. Sementara dalam kasus kematian Vina Cirebon dan Eki sudah ada terpidana yang dijebloskan ke penjara diduga sebagai pelaku pembunuhan. Ironisnya para saksi yang membuat para pelaku diproses pidana ada mencabut keterangannya saat itu, sehingga mengakibatkan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki semakin simpang siur. Belakangan ini mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakapolri, Komjen Pol, Purn Ogroseno masih meyakini kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam adalah pembunuhan. Diketahui, sejumlah pihak mulai meyakini, peristiwa yang menewaskan Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, 8 tahun lalu merupakan kasus kecelakaan. Saya yakin ya 99% lah, 1% nanti milik Allah aja lah, itu kira-kira masih berat ke arah pembunuhan, katanya, dikutip dari tayangan YouTube Uya Kuya TV, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Menurutnya, ini saatnya pihak kepolisian membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki yang sebenarnya. Justru situasi sekarang kenapa banyak kecelakaan dikait-kaitkan dengan peristiwa Eki dan Vina. Sebetulnya ini saatnya lah polisi, penyidik-penyidik memeriksa orang-orang yang menyatakan kasus ini berkaitan pembunuhan, ungkapnya. Kendati demikian, ia tak menutup kemungkinan kecelakaan menjadi penyebab tewasnya Vina dan Eki. Ungkaplah sekarang yang menyatakan bahwa ini ada kecelakaan lalu lintas, ini diungkap sekarang, dibuatkan berita acara. Sehingga suatu saat kalau memang pembunuhan menjadi keterangan bohong, ke-8 terpidana mudah-mudahan bisa dibebaskan dengan novum baru hasil sidang keterangan palsu tadi, tandasnya. Sebelumnya, muncul dugaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Dugaan itu disampaikan oleh sejumlah pihak, satu di antaranya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol, Purn Susno Duwaji. Susno meyakini kasus Vina dan Eki bukanlah pembunuhan. Menurutnya, pembunuhan serta pemerkosaan keji, seperti yang sudah tertuang di isi putusan, tidak pernah ada. Yang terjadi, kata dia, adalah kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Vina dan Eki. Atas keyakinan itu, Susno bahkan membuat sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Saya saking yakin tidak ada pembunuhan itu, saya bilang saya beri hadiah, gak usah cari tersangkanya. Saya ulangi lagi, cukup buktikan ada peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di wilayah kota Cirebon, tidak usah cari tersangkanya, 10 juta rupiah, kata Susno dalam tayangan YouTube Kompas TV dikutip. Minggu, tanggal 28 Juli tahun 2024. Susno menegaskan, sayembara itu boleh diikuti oleh siapapun, termasuk hakim, jaksa, hingga kepolisian. Ia pun membeberkan alasannya membuat sayembara tersebut. Maksud saya mengadakan sayembara apa? Saya ini gemas, masa gak terbukti-bukti, terangnya. Ibtu Rudiana sempat membantah bahwa dirinya mengenal Aep dan Dede yang memberikan informasi soal para pelaku di kasus Vina Cirebon. Namun, ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno menduga mereka sudah saling mengenal. Bahkan Aep dijadikan cepu oleh Ibtu Rudiana. Aep ini kelihatan